dengan engkau. Hallelujah. I will take you to a new territory. Aku akan membawa engkau ke wilayah yang baru. You've never been there before. Dan engkau belum pernah memasukinya sebelumnya. I have abundant blessings in the new territory. Aku memiliki berkat yang berkelimpahan di wilayah yang baru ini. Hallelujah. I will do miracles for you. Aku akan lakukan mujizat-mujizat bagimu. Tonight my presence will touch you. Malam hari ini hadiratku akan menjamah engkau. In my presence there is healing. Di dalam hadiratku ada kesembuhan. I will heal you. Aku akan menyembuhkan engkau. I will heal you Aku akan menyembuhkan engkau from every sickness. dari setiap sakit penyakit. I'm the Lord that died for you. Akulah Tuhan yang telah mati bagimu. The more you praise me, the more you will see my glory. Semakin banyak engkau memuji aku, semakin banyak pula engkau akan melihat kemuliaanku. Hallelujah. I'm far greater than your problems. Aku jauh lebih besar dari semua masalahmu. I will solve every problem you have. Aku akan selesaikan setiap permasalahan yang kau miliki. I will supply every need you have. Aku akan mencukupi setiap kebutuhan yang kau punya. Financial problems, I will do miracles for you. Masalah-masalah keuangan aku akan lakukan mujizat untuk engkau. I love you, my children. Aku mengasihi engkau anak-anakku. You have sons and daughters who are still not saved. Engkau yang masih memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan yang belum diselamatkan. But I've heard your prayers. Tapi aku telah mendengar doamu, kata Tuhan. I will save your children. Aku yang akan menyelamatkan anak-anakmu. They will be on fire for me. Dan mereka akan begitu berapi-api bagiku. Rejoice from now for what I'm going to do. Bersukacitalah mulai dari sekarang untuk apa yang akan aku lakukan. My children, I'm a holy God. Anak-anakku, aku adalah Allah yang kudus. I want holy people. Aku menghendaki satu umat yang kudus. But I'm merciful Tapi aku juga berbelas kasihan with all the sins you have done. dengan semua dosa-dosa yang telah engkau kerjakan. I died for you. Aku telah mati bagimu. I will forgive you. Aku akan mengampuni engkau. I will cleanse you. Aku akan membersihkan engkau. So you will be holy like I am holy. Supaya engkau menjadi kudus sebagaimana aku adalah kudus. Holiness is power, my children. Kekudusan adalah kuasa anak-anakku. I will give you nature of my holiness. Dan aku akan memberikan kepadamu sifat kekudusanku. So you can praise me with holiness. Supaya engkau bisa memuji aku di dalam kekudusan. You will lift up your hands with holiness. Engkau akan mengangkat tanganmu yang kudus. You will sing with holiness. Engkau akan menyanyi dengan kekudusan. I have prepared a great place for you. Aku telah mempersiapkan satu tempat yang besar bagimu. You will be with me forever. Dan engkau akan bersama dengan aku untuk selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. No evil power will touch you. Tidak ada satupun kejahatan yang buruk akan menjamah engkau. I've conquered the devil. Aku telah menaklukkan iblis. I've conquered demons. Aku telah taklukkan setan-setan. I'm victorious, my children. Aku berkemenangan anak-anakku. No evil will touch you. Tidak ada sesuatu pun yang jahat yang akan menjamah engkau. I'm your protection. Akulah perlindunganmu. Rejoice in me. Bersukacitalah di dalam aku. Praise my name. Pujilah namaku. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Lord, I'm so happy to be in this meeting. Tuhan, aku begitu senang sekali bisa berada di dalam kebaktian ini. I feel your presence, Lord. Aku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hide me behind the cross.
Sembunyikan aku di balik salib-Mu. Use me for your glory. Pakai aku untuk kemuliaan-Mu. You have given me a message. Engkau telah memberikan kepadaku sebuah Your pesan. Holy Spirit is here. Dan Roh-Mu yang kudus ada di tempat ini. Help me as I preach your word. Tolong aku selagi aku menyampaikan firman-Mu Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. You may be seated. Silakan duduk saudara-saudara. I don't know if Maria has come. Saya tidak tahu apakah Maria telah datang. Maria and Chipto, they were coming. Maria dan Cipto seharusnya mereka berdua datang. But in Jakarta, you have good excuse. Tapi Traffic jam. Tapi di Jakarta kita selalu punya alasan yang tepat, macet. But I hope they will be here anytime. Tapi saya berharap mereka akan segera tiba. When she arranged the meetings in Jakarta, Ketika dia mengatur semua pertemuan-pertemuan yang saya hadiri di Jakarta, through my brother Benny, who I call him my son in Jakarta, melalui saudara saya yang bernama Benny yang saya sebut dengan anak saya di Jakarta, and his wife Nettie is like my daughter. dan istrinya Neti ini seperti anak perempuan saya. I've been in Indonesia for many years. Saya telah datang berulang-ulang ke Indonesia selama bertahun-tahun. First time I came to Jakarta, I was 36 years old. Pertama kalinya saya datang ke Jakarta, usia saya baru 36 tahun. 1966. Tahun 1966. Before you were born. Sebelum kebanyakan di antara saudara lahir. I am now 75 years old. Usia saya sekarang 75 tahun. And I've been preaching for more than 60 years. Dan saya telah berkhotbah menyampaikan firman Tuhan selama lebih dari 60 tahun. All over the world. Ke seluruh dunia. I've been in 127 countries of the world. Saya telah mengunjungi 127 negara-negara di seluruh dunia. Of course, when I go up steps, I need help of my brother. Tentu saja kalau saya naik tangga sewaktu-waktu saya membutuhkan pertolongan dari saudara-saudara saya. I feel 75. Saya merasa seperti orang yang usianya 75 When tahun. I go down, I feel 75. Ketika saya turun juga saya rasanya seperti orang 75 tahun But when usianya. I'm preaching, I feel 35. Tapi ketika saya berkhotbah saya merasa seperti usia 35 tahun. God be the glory. Bagi Tuhan semua kemuliaan. I started preaching in Jerusalem. Saya mulai berkhotbah pertama kali di I Yerusalem. was 16 years old when the Lord called me. Itu adalah ketika usia saya 16 tahun waktu Tuhan memanggil saya. But he never said to me how many countries he will take me. Tapi dia tidak pernah memberitahukan kepada saya kepada berapa banyak negara dia akan bawa saya untuk masuki. One day I was in the tomb of Jesus. Suatu hari saya sedang berada di makamnya Yesus. The tomb is empty. Kuburan itu kosong. Hallelujah. Haleluya. In Brazil, Di Brasil, the moment I said the tomb is empty, pada saat saya mengatakan kuburan itu kosong, they were all shouting. mereka semua berteriak. But in Jakarta, Tapi di Jakarta, you're all looking at me. kalian semua melototin saya. The tomb is empty. Kuburannya kosong. Hallelujah. Haleluya. In July, when I go to Brazil, I will tell them, Jakarta shouted also. Nanti kalau saya ke Brasil, saya juga akan cerita bahwa orang-orang di Jakarta juga berteriak. I've seen in many tombs. Saya telah datang di banyak kuburan-kuburan. I've seen the tomb of David, Saya telah hadir di makamnya Daud, tomb of Abraham, makamnya Abraham, Sarah, Isaac, Ishak, Jacob, Yakub, Rachel. Rahel. I've seen all these tombs. Saya telah mengunjungi makam-makam ini. I even saw the tomb of Lenin Bahkan saya pernah datang ke makamnya Lenin in Moscow. di Moskow. When I was preaching in Beirut, Ketika saya sedang berkhotbah di Beirut, thousands coming to the meeting. ada ribuan orang yang datang di kebaktian itu. The Russian ambassador heard about me.
Perdana Menteri dari Rusia mendengar tentang saya. So they invited me to the embassy Duta besar Rusia mendengar tentang saya, jadi dia mengundang saya ke kedutaan. to invite me to Moscow. Untuk kemudian mengundang saya datang ke Moskow. They thought they will take me to Moscow and brainwash me with communism. Mereka berpikir kalau mereka bisa bawa saya ke Moskow, saya bisa dicuci otak dan dipenuhi dengan paham komunisme. They don't know my brain is washed already with the blood of Jesus. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya otak saya telah dicuci terlebih dahulu dengan darah Yesus. But I accepted their invitation. Tapi saya tetap menerima undangan mereka. I went to Moscow. Saya pergi ke Moskow. When the aeroplane stopped at the airport, Ketika pesawat terbang itu mendarat di airport, nobody is moving. tidak ada yang bergerak. They're all still sitting. Mereka semua tetap duduk. I don't know Russian. Saya tidak kenal bagaimana kebiasaan orang Rusia. Then a beautiful girl came to me, Kemudian ada seorang gadis cantik yang mendatangi saya, gave my name. memberikan nama saya, I had to get up and follow her. untuk kemudian dia memanggil saya untuk mengikuti dia. So they're all waiting that I would go out of the plane first. Jadi mereka semua ternyata sedang menunggu saya keluar dari pesawat terlebih dahulu. And there was a big Chaika car waiting for me. A big Chaika, like the Cadillac of Russia. Ada satu mobil namanya Chaikok, ini seperti Cadillac, mobil besar di Rusia, And a friend of mine is with me. menanti untuk saya dan saya membawa seorang teman saya. He's so afraid. Dia begitu takutnya. So in the car, I began to tell him who is Jesus. Jadi di dalam mobil itu saya mulai memberitahukan kepada dia tentang siapa itu Yesus. He knows that. Dia tahu itu. But he was trying to tell me, be quiet, there's a secret tape recorder. Tapi dia berusaha untuk memberitahu saya, tolong tenang, diam. Ada satu tape recorder perekam yang disembunyikan. That's the reason I'm talking. Dan itu sebenarnya alasan kenapa saya terus berbicara. I wanted to be recorded. Saya mau agar percakapan saya direkam. So when I went to see Lenin's tomb, Jadi ketika saya datang ke makamnya Lenin, there were 3 kilometers long people waiting. ada satu barisan mengantri 3 km panjangnya untuk melihat makam itu. Just to go in the tomb, Sekedar untuk bisa masuk ke dalam ruang and makam. in few seconds come out. Dan dalam beberapa detik melihat mereka harus keluar lagi. You cannot take pictures. Dan pun di dalamnya saudara tidak bisa mengambil foto. You cannot stay too long. Saudara juga tidak bisa ada di dalam terlalu lama. But I'm the guest of Russian government. Tapi saya adalah tamu dari pemerintah orang Rusia. I'm not going to wait 3 kilometers. Saya tidak akan mengantri 3 km untuk masuk. So they took me straight to the door. Mereka bawa saya langsung ke depan pintu masuk. I went in. Saya masuk ke dalam. I looked to Lenin's body. Saya melihat kepada tubuhnya Lenin. I don't think it was his body. Dan saya rasa sebenarnya ini bukan tubuh asli dia. It looked like wax. Kelihatannya seperti lilin. They call immortal Lenin. Mereka sebut ini sebagai Lenin yang abadi. He's dead. Padahal dia sudah mati. Immortal Lenin. Lenin yang abadi. I went out. Saya keluar dari situ. Then at night I went to the largest Baptist church. Dan malam hari itu saya datang ke satu gereja baptis terbesar di situ. On a Thursday night was crowded. Pada hari Kamis malam penuh dengan orang-orang. My interpreter, he wept 3 times. Dan penterjemah saya ketika itu dia menangis sampai 3 kali. Not Daniel. Bukan saya. The Russian interpreter, he was so moved with my testimony. Tapi penterjemah orang Rusia, dia begitu tersentuh dengan kesaksian saya. And I was thrilled to visit Russia. Dan saya pun begitu bersemangat kalau harus mengunjungi Rusia. They did not brainwash me. Mereka tidak mencuci otak saya. I thank God I still believe in the resurrection of Christ. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai sekarang saya masih terus percaya kepada kebangkitan Kristus. He is risen from the dead. Dia telah bangkit dari kematian. You know, I've also been to the tomb of Hassan Hussein. Saya juga pernah datang ke makam dari Hasan Hussein. 2 brothers. Ini 2 orang saudara. They're buried in Karbala.
Mereka berdua dikubur di Karbala, in Iraq, di Irak. the country of Saddam Hussein. Ini negaranya Saddam Hussein. Where is Saddam Hussein? Di mana Saddam Hussein? I went to that tomb. Saya datang ke makam mereka. Forbidden for Christians to go. Dan padahal dilarang untuk orang Kristen datang ke makam mereka. No problem. Tapi nggak masalah. I disguised myself, Saya membuat samaran, menyamarkan diri saya. closed my head. Saya tutup kepala saya. You could only see my eyes. Mereka cuma bisa lihat mata saya. I went to see the tomb of Hassan Hussein, Saya datang untuk melihat makam dari Hasan Hussein. dead, Mati, buried. dikubur. Bones are there. Tulang-tulang ada di situ. I left Karbala crying. Saya meninggalkan kota Karbala dengan menangis. Then I went to the tomb of Ali, Kemudian saya juga datang ke makamnya Ali. another prophet the Muslims have. Ini satu nabi muslim lagi. He's buried in Najaf. Dia dikuburkan di Negev. I was driving my car. Saya Driving saya my menyetir mobil saya sendiri. car. I can drive. Saya bisa mengemudi. I can drive on the left, on the right, in the middle. Saya bisa mengemudi di sebelah kanan, sebelah kiri, atau di tengah-tengah. And I have a beautiful Mercedes Dan saya punya Mercy yang indah, 220S. 220S. I picked it up when I was 33 years old, Dan saya mengambil mobil ini ketika saya berusia 33 tahun. 40 years old. Umurnya sudah 40 tahun. I'm still driving it. Saya masih mengemudikan mobil itu sampai sekarang. With 3 brothers and myself, we drove to Najaf. Dengan 3 orang saudara dan saya sendiri, kami berempat mengemudi ke Negev. And we came to the mosque Dan kami datang ke masjid itu to see the tomb of Ali. untuk melihat makamnya Ali. The preacher, Muslim, shorter than me, fatter than me. Ada satu pengkhotbah orang muslim, dia lebih pendek dari saya dan lebih gemuk dari saya. When he saw me, Ketika dia melihat saya, on my jacket there was a cross. di jaket saya di sini terpampang ada salib. And he shouted, Dan dia berteriak, Salib, Salib! Cross, cross! salib, salib, I said, yeah, cross. salib. Are you Christian? Apakah kamu orang Kristen? I said, we are from Lebanon. You're late, Maria. Ini Maria telat. You're late. Of course, traffic jam. Traffic jam. Tentu saja Yeah. macet. I told them all about you. And Chip, no. But you get the front seats. Telat datangnya paling depan lagi. I love you. Aku mengasihi kamu. Don't be late to heaven. Tapi jangan sampai terlambat ke surga. Amen. She's very sweet with Chip, though I love them very much. Mereka berdua begitu manis, saya sangat mengasihi mereka. And so this Muslim preacher, he said, are you Christians? Jadi Ustadz Muslim ini bertanya, apakah kamu orang Kristen? I said, we are from Lebanon. Kami menjawab, kami datang dari Libanon. We've come to see the tomb of Ali. Kami datang untuk melihat makamnya Ali. Are you Christian? Ditanya lagi, apakah kamu orang Kristen? He thought, I cannot shout. Dia berpikir, saya tidak bisa berteriak juga. I shouted, Saya berteriak, yes, we are. ya kita orang Kristen. He jumped back. Dia lompat ke belakang. They had taken my shoes from me, Mereka lepaskan sepatu saya, brand new shoes. sepatu yang baru padahal. They put it in a hole. Mereka taruh di rak I mereka. want to make sure, where did they put my shoes? Saya mau pastikan dulu mereka taruhnya di mana. When I said, yes, we are, Ketika saya berkata, ya kami orang Kristen, I can't remember. saya tidak dapat mengingat. My mind is blank. Pikiran saya jadi blank, jadi kosong. How I got my shoes. Bagaimana saya dapat sepatu saya? All that I remember, we're running to the car without shoes. Yang kami bisa ingat, kami lari ke mobil tanpa sepatu. And when I got to the car, I was driving 180 kilometers. Ketika saya sampai di mobil, saya setir mobil itu 180 km per jam. It's a miracle they didn't kill us. Ini mujizat, mereka nggak bunuh kami. But I had enough time to say to him, Tapi saya punya cukup waktu ketika itu untuk berkata kepada dia, you don't want us to see the tomb of Ali.
Kalian tidak mau kami melihat makamnya Ali? He's dead. Dia mati. He's buried. Dia dikubur. I welcome you to Jerusalem. Aku undang engkau ke Yerusalem. I'll show you the tomb of Jesus. Aku tunjukkan kepadamu makamnya It's Yesus. empty. Kosong. Empty. Kosong. Hallelujah. Haleluya. Our Christ is risen from the dead. Kristus kita telah bangkit dari kematian. We are worshiping living Christ. Kita menyembah Kristus yang hidup. And he said, Dan kemudian dia berkata, he that believeth in me hath everlasting life. barang siapa percaya kepadaku akan memiliki hidup yang kekal. He said, Dia berkata, I'm the way, the truth, and the life. akulah jalan kehidupan dan kebenaran. He said, Dia berkata, I'm the water of life. akulah air kehidupan. He said, Dia berkata, I'm the bread of life. akulah roti kehidupan. He said, Dia berkata, I'm life forevermore. aku adalah hidup untuk selama-lamanya. Hallelujah. Haleluya. Young people, Anak-anak muda, I was thrilled the way you were worshiping the Lord. saya begitu tersentuh dengan cara kalian menyembah Tuhan. And one girl touched me very much. Dan ada satu wanita yang begitu sering menyentuh saya. She did not look to me. Dia tidak melihat kepada saya. She was dancing. Dia menari-nari. I saw her singing. Saya lihat dia menyanyi. And I said to my brother, look at her. Look, she's marvelous. Dan saya berkata kepada saudara saya, lihat dia luar biasa sekali. She's sitting there. Dan dia duduk di situ. Will you come here? Mau maju sebentar ke depan? Come here. I don't know her name. Saya tidak tahu namanya. What's your name? Namanya siapa? Winda. Linda. Winda. Winda. With W. W. Wind. Okay. I'm going to give her something. Saya akan memberikan sesuatu kepada dia. Don't be jealous. Jangan cemburu yang lain ya. I don't have many. Karena saya tidak punya ini banyak. I will give her a cross from Bethlehem. Saya akan memberikan kepada dia sebuah salib dari Bethlehem. And there's writing in there. Dan tulisan yang ada di situ. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Karena begitu besar kasih karunia Allah kepada dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang That tunggal. whosoever believeth in him will not perish, Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. but will have everlasting life. Tapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. And on this side, Dan kemudian di sisi satunya lagi, my printing press California has printed this. penerbit dari perusahaan penerbitan saya di California mencetak ini. 5 points. Ada 5 poin. First, Yang pertama, God loves you. Allah mengasihi kamu. Second, Yang kedua, Jesus died for you. Yesus mati bagimu. Third, Yang ketiga, if you believe. kalau kamu percaya. Four, Yang keempat, you'll not go to hell. engkau tidak akan ke neraka. Five, Yang kelima, you'll go to heaven. kamu akan pergi ke surga. I've been preaching the gospel all my life. Saya telah mengabarkan Injil sepanjang hidup saya. And I'm not tired of the gospel. Dan saya tidak pernah letih mengabarkan Injil. When I go to heaven, Ketika nanti saya naik surga, the greatest blessings are 2 points. berkat terbesar adalah 2 hal ini. First, Yang pertama, I'm going to see Jesus. saya akan melihat Yesus. That's my greatest joy. Itu adalah sukacita terbesar saya. He will welcome me to heaven. Dia akan menyambut saya di surga. Second, Yang kedua, I will meet thousands from all the nations I have led to Jesus. saya akan berjumpa juga ribuan orang dari berbagai bangsa yang telah saya pimpin untuk menerima Yesus. Hallelujah. Haleluya. You know, I believe in healing. Tahukah saudara, saya percaya akan kesembuhan. I prayed for thousands of sick people. Saya telah berdoa bagi ribuan orang-orang sakit. I've never healed anybody. Saya tidak pernah menyembuhkan satu orang pun. I'm not a healer, Saya bukanlah penyembuh. but I know the healer. Tapi saya kenal sang penyembuh. His name is Jesus. Namanya adalah Yesus. Hallelujah. Haleluya. He is here. Dan dia ada di sini. When my dear Benny Hinn
saw me in California. Ketika teman terkasih saya Benny Hinn melihat saya di California, He's a great preacher. dia adalah pengkhotbah yang luar He biasa. preaches to millions of people. Dia telah berkhotbah di hadapan jutaan orang. No other preacher is like him now. Tidak ada pengkhotbah lain yang seperti dia zaman ini. He's only 52 years old. Dan usianya baru saja 52 tahun. When he was in Singapore a few weeks ago, Ketika beberapa minggu yang lalu dia ada di Singapura, thousands came to hear him. ribuan orang datang untuk mendengarnya. And he wanted me to be with him in the meetings. Dan dia menginginkan saya untuk berada bersama dengan dia di dalam kebaktian itu. Thousands could not come in. Ada ribuan orang yang harus ada di luar, tidak bisa masuk ke ruangan. He called me at my hotel. Dia telepon saya di kamar hotel saya. He said, please come again today. Dia berkata, tolong datang sekali lagi hari ini. They gave me a good place to sit. Mereka memberikan kepada saya satu kursi yang enak untuk saya duduki. But tonight, after the meeting, Tapi malam ini setelah kebaktian ini, we'll have dinner together. kami akan makan malam bersama-sama. Okay. Oke, oke. I went to the meeting, Jadi saya datang ke kebaktian itu 3 o'clock afternoon, jam 3 sore. no lunch. Saya belum makan siang. Meeting at night, Kemudian juga kebaktian malam hari. no dinner. Nggak ada makan malam. Now we will have dinner. Nah karena nanti pulangnya kita akan makan malam bersama. But it's so late. Tapi sudah begitu larut. I was hoping he would cancel it. Saya berharap dia mau batalkan. Then he sent me message, 11:15, you cannot have dinner, it's too late. Kemudian dia menyampaikan pesan kepada saya sudah jam 11 lewat 15 malam. Kamu nggak bisa makan malam, sudah terlambat. I went to my hotel, no lunch, no dinner. Jadi saya kembali ke kamar hotel saya, tidak makan siang, tidak makan malam. Then he said, Kemudian dia berkata, tomorrow I will take you to the best Japanese restaurant. besok aku akan ajak kamu ke restoran Jepang yang paling enak. Okay, Saya bilang oke. I have meetings on Sunday. Saya ada kebaktian di hari Minggunya. I'm waiting at night. Saya tunggu malam hari. Where is Benny Hinn? Mana nih Benny Hinn? I'm hungry. Saya sudah lapar. Japanese dinner. Nah ini makanan Jepang. I had his private number. Saya punya nomor pribadi dia. I called him. Saya telepon dia. Where are you? He said. Dia bertanya, kamu ada di mana? I said, I'm in the hotel. Saya katakan saya ada di hotel. He said, plans have been changed. Dia berkata, waduh ada perubahan rencana. We are getting ready to go to the airport. Kita sedang bersiap-siap untuk ke airport. But I must see you. Tapi saya harus bertemu kamu. What hotel? Di hotel mana? What room? Di kamar mana? So Benny Hinn came to my room Jadi Benny Hinn datang ke kamar saya with bodyguards. dengan pengawal-pengawal. Big bodyguards, yeah. Pengawal-pengawal badannya besar-besar, senjata. I don't have bodyguards. Saya tidak punya pengawal. Angels, my bodyguard. Malaikat-malaikat adalah pengawal-pengawal saya. Hallelujah. We prayed together in my room. Kita berdoa bersama-sama dalam ruangan kamar saya. We hugged each other. Kami saling berpelukan. I went down the elevator with him. Kita turun bersama-sama dengan lift bersama dengan dia. All the cars are waiting. Semua mobil-mobil telah menunggu. He said, Dia berkata, take care of yourself. jaga dirimu baik-baik. We need you. Kami membutuhkan engkau. And he went to the airport Kemudian dia pergi ke airport with his private plane to fly out of Singapore. dengan jet pribadinya terbang keluar dari Singapura. No Japanese dinner. Gak ada lagi makan Jepang. Amen. Benny Hinn, he heard about the great prophecy. Benny Hinn mendengar tentang satu nubuatan yang besar. 6 years ago, 6 tahun yang lalu, I saw exactly what happened in Indonesia. saya melihat tepat sekali apa yang baru saja terjadi di Indonesia. This is the first copy Maria just brought Ini adalah cetakan pertama yang Maria baru saja bawa in Indonesian. dalam bahasa Indonesia. Just ready today. Baru saja siap untuk diluncurkan hari ini. They wanted it in Bali, they wanted from other, but we didn't have it. Mereka mau kemarin saya ada di Bali, di tempat-tempat lain, tapi kita masih belum siap. Now we have it Tapi here. hari ini kita siap di tempat ini. He
announced it on television. Benny Hinn mengumumkan tentang buku ini di televisi. He interviewed me on television. Dia menginterview saya, mewawancara saya di televisinya. He read from it. Dia telah baca dari buku ini. Word by word what happened in Indonesia on December 26. Kata demi kata apa yang terjadi di Indonesia tanggal 26 Desember yang lalu. 5 angels came to me. Ada 5 malaikat yang datang kepada saya 6 years ago, 6 tahun yang lalu. and they spoke to me what will happen in all the continents of the world. Dan mereka mengatakan kepada saya apa saja yang akan terjadi di kelima benua di seluruh dunia. The angel of Indonesia Malaikat dari Indonesia told me about the tsunami berkata, memberitahukan kepada saya tentang tsunami itu. and the earthquake, Dan tentang gempa bumi. and thousands will be killed. Dan ribuan orang akan terbunuh. I wrote it here. Dan saya telah tulis dalam buku ini. I wrote it with fear and trembling. Saya menulisnya dengan rasa takut dan gentar. Also, the angel of Europe Juga malaikat dari Eropa said there will be earthquake in France, berkata akan terjadi gempa bumi yang hebat di Prancis. and the Eiffel Tower will collapse. Dan menara Eiffel itu akan jatuh, akan rubuh. The angel of America, Malaikat dari Amerika there will be tremendous shaking in New York. berkata akan ada goncangan yang besar di New York. Skyscraper will tumble down. Menara-menara pencakar langit akan runtuh. Thousands will be killed. Ribuan orang akan terbunuh. War will start. Peperangan akan dimulai. All I have written it here. Semuanya telah saya tulis dalam buku ini. I was in the island of Patmos. Ketika itu saya sedang berada di Pulau Patmos. 125 days. Selama 125 hari. Fasting. Berpuasa. Praying. Berdoa. 5 angels came. 5 malaikat datang. 4 in the morning. 4 di pagi hari. And they told me of all that's happening in the world. Dan mereka memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang akan terjadi di dunia. After 1 hour with angels, Setelah 1 jam bersama malaikat-malaikat ini, I couldn't move. saya tidak dapat bergerak. I couldn't get up from bed. Saya tidak dapat bangun dari tempat tidur saya. I want to cry, I cannot cry. Saya mau menangis tapi saya tidak dapat menangis. Then with fear and trembling, Dan kemudian dengan rasa takut dan gentar, 3 days of fasting, 3 hari lagi saya berpuasa. I wrote everything angels told me. Saya tuliskan segala sesuatu yang malaikat-malaikat itu tunjukkan kepada saya. 6 years ago. Itu 6 tahun yang lalu. And it's happened. Dan terjadi. And it's happening. Dan sedang terjadi. Of course, all very bad news. Tentu saja semuanya yang saya dapat itu berita buruk. But young people, Tapi anak-anak muda, I'm not trying to frighten you. saya tidak mengatakan ini untuk membuat engkau takut. It's only the beginning. Karena itu semua baru permulaan. There's going to be worse earthquakes than ever before. Akan ada gempa bumi yang lebih parah dari yang sebelumnya. More flooding. Lebih banyak lagi banjir-banjir besar. Ocean will cover the land. Lautan akan menutupi daratan. Australia will have a terrible time. Australia juga akan mengalami waktu-waktu yang buruk. All this is bad news. Semua ini berita buruk. I said to the angel, Saya berkata kepada malaikat itu, all my life I've been preaching good news. sepanjang hidup saya mengabarkan kabar baik. Don't you have good news? Tidakkah kamu punya kabar baik? The angel smiled Malaikat itu tersenyum and said, dan berkata, in the midst of such catastrophe, di tengah-tengah semua bencana besar itu, millions in Indonesia will turn to the Lord Jesus. jutaan orang di Indonesia akan berbalik kepada Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. There will be the greatest revival you've never seen before. Akan ada revival yang terbesar yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Hallelujah. Haleluya.
Christians, orang-orang Kristen, young people, orang-orang muda. why angels will tell me these things? Kenapa malaikat-malaikat Tuhan memberitahukan hal-hal ini kepada What saya? is the message of the Lord? Apa pesan yang Tuhan mau sampaikan? In Israel, Di Israel, all the Arab di countries semua negara-negara Arab, will be fighting worse than ever. akan ada pertempuran yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Nuclear weapons will be used. Senjata-senjata nuklir pun akan dipakai. There will be nuclear weapons in China. Akan ada senjata nuklir di Cina. There will be nuclear weapons in America. Akan ada senjata nuklir di Amerika. The whole of South America will be shaken. Semua Amerika Selatan akan digoncangkan. Why? Kenapa? Everything according to Timothy. Sesuai dengan kitab Timotius, Thessalonians, kitab Tesalonika, Matthew 24, Matius pasal 24, prophecy of Daniel, nubuatan dari Nabi the Daniel, book of Revelation. kitab Wahyu. Everything is written there. Segala sesuatu itu telah tertulis di dalam sana. You know why? Tahukah saudara kenapa? Jesus is coming back again. Yesus akan segera datang kembali. Hallelujah. Haleluya. We Christians should not be troubled. Kita orang-orang Kristen seharusnya tidak perlu ketakutan. We have a great future. Kita punya masa depan yang cerah. Hallelujah. Haleluya. Yeah, and if you're not saved yet, Tapi kalau engkau belum diselamatkan, tonight is the night. malam hari ini adalah malamnya. You'll give your life to the Lord. Engkau berikan hidupmu kepada Tuhan. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, I have led thousands to the Lord. saya telah memimpin ribuan orang datang kepada Tuhan. God does miracles with salvation of souls. Tuhan melakukan mujizat terhadap keselamatan jiwa. In Brazil, Di Brasil, I met a young preacher. saya berjumpa dengan seorang pengkhotbah muda. His name is Fadi. Namanya adalah Fedi. He comes from a Druze family. Dia datang dari keluarga Druze. Druze are in Lebanon, in Syria, and Israel. Druze adalah keturunan dari Lebanon, Syria, dan Israel. It's a secret religion. Ini Druze ini satu agama rahasia, agama yang langka, yang tersembunyi. So secret, they themselves don't know what it is. Begitu rahasianya, sampai penganut agama ini pun tidak mengerti agama mereka sebenarnya apa. A family of 7 went to Brazil from Lebanon. Jadi ada satu keluarga yang berjumlah 7 orang dalam anggota keluarganya pindah dari Lebanon ke Brasil. And one of the sons, Salah satu dari anak di dalam keluarga ini, he heard about Jesus. dia mendengar tentang Yesus. He became Christian. Dan kemudian menjadi orang Kristen. 18 years old. 18 tahun usianya. On fire for God. Berapi-api bagi Tuhan. He came home. Dia pulang ke rumah. I found Jesus. Aku menemukan Yesus. Father was angry. Ayahnya begitu marah. Mother was angry. Ibunya begitu marah. They put him out of the house. Mereka usir dia keluar dari rumah. But Christians took him. Tapi orang-orang Kristen mengambil dia. They helped him. Mereka menolong dia. He studied. Dia belajar. Became a great preacher. Menjadi pengkhotbah yang besar. He is a pastor of a church in Brasilia. Dia gembala dari sebuah gereja di Brasil. 4,000 people. Jemaatnya 4.000 orang. And they know me very well in Brazil. Dan mereka begitu mengenal saya di Brasil. First time I'm going to that church. Pertama kalinya saya akan datang ke gereja itu. I'm not exaggerating. Saya tidak sedang membesar-besarkan. Yeah, it's sin to exaggerate. It's sin. Adalah dosa membesar-besarkan sesuatu. When he introduced me to his people, Tapi ketika dia memperkenalkan saya kepada jemaatnya, I came to the platform. saya datang ke atas mimbar. They clapped 10 minutes. Mereka bertepuk tangan sampai 10 menit. I tried to stop them. Saya coba untuk hentikan mereka. The more I stopped, the more they clapped. Semakin saya berusaha menghentikan, semakin besar mereka tepuk tangan. So I kept quiet. Jadi saya diam saja. And I preached there.
Dan saya berkhotbah di situ. The mother got saved. Ibu dari pengkhotbah ini diselamatkan. The father gave his heart to Jesus. Ayahnya memberikan hatinya kepada Yesus. The two sisters got saved. Kedua saudarinya diselamatkan. It was miracle of God. Itu adalah mujizat dari Tuhan. And then Freddy said to me, Dan kemudian Fedi berkata kepada saya, I have a brother in Australia. saya punya satu saudara, satu kakak di Australia. I don't know where he is. Saya tidak tahu dia ada di mana. I wish you could meet him. Saya berharap kamu bisa ketemu dia. Where in Australia? Di mana di Australia? Sydney, Di Sydney, Perth, di Perth, Adelaide, di Adelaide, Melbourne, di Melbourne, Brisbane. Brisbane. Where? Di mana? I went to Australia. Saya pergi ke Australia. In August, I was there. Pada bulan Agustus saya ada di sana. Preaching in a big church. Berkhotbah di satu gereja yang besar. They called it Abundant Life. Mereka sebut gereja ini dengan nama Abundant Life. Now they changed it to Dream Center. Sekarang mereka rubah namanya menjadi pusat bermimpi. What are they dreaming? I don't know. Apa yang mereka mimpikan saya nggak tahu. It's a big church. Tapi gerejanya besar. I'm preaching there. Saya berkhotbah di situ. I helped them from the beginning of the church. Saya bantu gereja ini dari permulaan mereka tanam gereja ini. They had a small hall, Ada ruangan, ada koridor kecil. 200 people. Pertama dimulai dengan 200 orang. And I'm preaching. Dan saya berkhotbah. Then prophecy came Kemudian nubuatan keluar. that the day will come a rich man is coming here. Bahwa harinya akan datang di mana ada orang yang kaya akan datang ke sini. And he will build you a new church. Dan orang kaya ini akan membangunkan bagi kalian gereja yang besar. They were so happy. Mereka begitu senang. Every meeting they're looking, where is that rich man? Setiap kebaktian mereka cari terus, mana orang kaya itu? And then a rich man came, Kemudian ada orang kaya yang datang, built them a youth center, membangun buat mereka satu gedung pertemuan untuk kaum muda. swimming pool, Ada kolam renangnya, fantastic hall, satu hall besar yang luar and the biasa. biggest church. Dan gereja yang terbesar di kota itu. God fulfilled the prophecy. Tuhan genapi nubuatannya. So the youth leader, Jadi pemimpin kaum they muda, want to have lunch with me mereka mau makan siang bersama dengan saya in the Gold Coast. di Gold Coast. 7 of them came with me. Ada 7 orang di antara mereka yang datang bersama dengan saya. We're going to eat. Kita akan makan. We stopped the car. Kita menghentikan mobil. Shall we go here? Bagaimana kalau kita pergi ke sini? I said, no, not that one. Let's go to the next one. Saya bilang jangan ke situ. Kita ke restoran berikutnya. I looked to the next one. No, not that one. Saya lihat yang berikutnya bukan yang itu. I'm walking. Saya berjalan. They're all walking with me. Mereka semua berjalan bersama dengan saya. Then I came to a restaurant, Kemudian saya datang ke sebuah restoran empty. yang kosong. I thought, that's great. Saya bilang, wah They will bagus nih. serve us quickly. Pasti dilayani dengan cepat. I sat at my table. Saya duduk di meja kami. Young people went to the washroom to wash and so on. Anak-anak muda mereka ke ruangan kamar kecil untuk bersih-bersih. Then a young man came, Kemudian ada seorang pria muda datang. handsome, Ganteng, gagah. well dressed, Berpakaian juga bagus. with a menu. Dengan menu di tangannya. I looked at him. Saya memandang dia. I don't know why. Saya nggak tahu kenapa. I said in Portuguese, como vai? Saya berkata dalam bahasa Portugis. How are you? Como vai? Como vai artinya apa kabar? He looked at me. Dia memandang saya. He said, muito bem, very well. Dia berkata sangat baik. Then he said, falo português? Do you speak Portuguese? Kemudian saya bertanya, apakah kamu bisa bahasa Portugis? I said, yes. Dia bertanya, saya berkata ya. He said, Dia berkata, I have a brother in Brazil. saya punya seorang kakak di Brasil. He has a big church. Dia punya gereja yang besar. I said, his name is Fadi. Dan saya tanya sama dia, apakah namanya Feby? He said, yes. Dia berkata ya. I said, forget the menu. Saya bilang lupakan menunya. Come here. Mari duduk di sini. Sit beside me. Duduk di sebelah saya. In 10 minutes, I led him to Jesus. Dalam 10 menit saya memimpin dia menerima Yesus. Hallelujah. Haleluya.
When I went back to Brasilia, Ketika saya kembali lagi mengunjungi Brasil, the mother prepared a lamb for me ibunya mempersiapkan domba bagi saya. because the son found Jesus. Karena putranya menemukan Yesus. It's not accident. Bukan kebetulan, It's in the plan of God. tapi semua ada dalam rencana Tuhan. Young people, Orang-orang muda, salvation is not accident. keselamatan itu bukan kebetulan, It's divine. tapi ilahi sifatnya. It's the work of the Holy Ghost. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. It's planned in heaven. Rencananya di surga. Hallelujah. Haleluya. You know, this is such a good congregation. Ini jemaat yang luar biasa sekali. I wish I was preaching here 1 week. Saya berharap saya bisa khotbah seminggu penuh di sini. Only tonight. Tapi hanya malam ini. Why, Maria? Only one night. Kenapa Maria? Kok cuma semalam? Yeah, God bless you. You know, when I will preach to you from Acts chapter 8. Tadinya saya mau berkhotbah kepada saudara dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. I know the story well. Saya sudah begitu hafal kisahnya. Don't turn to the Bible now. Saudara jangan buka Alkitab saudara sekarang. But after this message, Tapi setelah pesan ini saya sampaikan, when you go home, nanti ketika saudara read pulang, Acts 8 again. baca kembali Kisah Para Rasul pasal 8. There's a wonderful story there Ada satu kisah yang luar biasa di of dalamnya an Ethiopian. tentang seorang Ethiopia. He came from Ethiopia to Jerusalem. Orang ini sedang datang dari Ethiopia ke Yerusalem. The Bible says to worship. Alkitab berkata untuk sembahyang, untuk berdoa. He came. Dia datang, He worshipped. dia menyembah, He prayed. dia berdoa, He gave alms. He gave gifts. dia memberikan He persembahan. was the head of the treasurer of Ethiopia. Dia adalah kepala bendahara dari Ethiopia. He came with chariot and horses. Dia datang menunggangi kereta-kereta kuda. He thought he did all that must be done. Dia berpikir bahwa dia telah melakukan semua yang dia butuh lakukan. And while in Jerusalem, Dan ketika dia berada di Yerusalem, he saw a scroll, dia menemukan sebuah gulungan kitab. tremendous scroll, Satu gulungan kitab yang luar biasa. the whole book of Isaiah, Isinya adalah seluruh kitab Nabi Yesaya. written by hand. Ditulis dengan tulisan tangan. He had enough money to buy that. Dia punya cukup banyak uang untuk bisa membeli gulungan kitab itu. He was educated. Dan dia terpelajar. He could read the old language of Aramaic. Dia bisa membaca bahasa Aram tua. Now he's on his way back to Ethiopia. Dan sekarang orang ini sedang dalam perjalanan pulang kembali ke Ethiopia. But not saved. Not saved. Tapi belum diselamatkan. Selamatkan, not saved. Belum diselamatkan. You know, you can be Indonesians, Saudara tahu saudara bisa jadi orang Indonesia. Christian family, Dari keluarga Kristen. Bethany Church, Di gereja Betani. Bethel Church, Gereja Bethel. Pastor wonderful Nico. Dan ada digembalakan oleh Pak Niko. I love him. Saya begitu mengasihi dia. I was with him yesterday. Kemarin saya ada bersama dia. You could be singing. You could be singing Saudara bisa menyanyi-nyanyi and shouting, dan berteriak, raising your hand, mengangkat tangan saudara, but still not saved. tapi tetap dalam hati saudara belum diselamatkan. You can be from Christian families, Saudara bisa saja berasal dari keluarga Kristen, but not saved. tapi belum diselamatkan. And if you're not saved, Dan kalau saudara belum if you're diselamatkan, not born again, kalau saudara belum lahir baru, if you're not transformed, kalau saudara belum diubahkan, you'll never see heaven. saudara tidak akan pernah melihat surga. Jesus said in John 3, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3, except the man is born again, dia berkata kalau seseorang lahir baru, he cannot see the kingdom of God. kalau seseorang belum dilahirkan baru, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. This Ethiopian, Orang Ethiopia ini, he's done everything.
Dia punya segala-galanya. Now he's reading book of Isaiah, Dan sekarang dia sedang membaca kitab Yesaya. but not saved. Tapi belum diselamatkan. Now listen to this. Nah, dengarkan ini. If God wants to save someone, Kalau Tuhan mau menyelamatkan seseorang, nobody can stop him. tidak ada yang bisa menghentikan orang itu. Amen. Amin. So God the Father Jadi Allah Bapa and the Son dan Putra and the Holy Spirit dan Roh and Kudus angels, dan malaikat-malaikat, they're all planning salvation of the Ethiopian. mereka semua merencanakan keselamatan atas orang Ethiopia ini. Angel came to Philip, Malaikat datang kepada Filipus, not this one. bukan yang ini. His name is Philip. I know him. Namanya juga Philip, saya kenal dia. Nice Christian young man. Orang Kristen yang baik, anak muda. Philip was having revival in Samaria. Filipus ketika itu sedang mengadakan KKR di Samaria. Angel came. Malaikat Tuhan datang. Arise from here. Bangkitlah dari sini. And he took him on the way to Gaza. Dan malaikat ini membawa Filipus ke jalan di Gaza. Desert. Di padang gurun. He's having revival in Samaria. Padahal dia sedang buat KKR di Samaria. Peter and John went to Samaria Petrus dan Yohanes pun pergi ke Samaria. with the revival there. Dengan KKR, kebangunan rohani yang ada di situ. It's a miracle. Adalah mujizat. Peter going to Samaria, Petrus pergi ke Samaria. laying hands on Samaritans. Tumpang tangan kepada orang-orang Samaria. It's a miracle. Ini mujizat. No, Indonesian mind will understand better Kepikiran orang Indonesia akan mengerti lebih baik when I tell you this. kalau saya katakan seperti ini. Have you heard of Ariel Sharon? Kalian pernah dengar nama ini Ariel Sharon? I call him bulldozer. Saya sebut dia bulldozer. The way he walks there. Cara dia jalan gitu. Have you heard of Arafat? Pernah dengar nama Arafat? He's dead now. Dia sudah mati sekarang. Can you imagine Dapatkah kalian bayangkan Ariel Sharon laying hands on Arafat to be filled with the Holy Spirit? Dapatkah kalian bayangkan Ariel Sharon tumpang tangan kepada Yasir Arafat untuk berdoa dia dipenuhi dengan Roh Kudus? It's a miracle. Ini mujizat. That's what was happening. Itu apa yang terjadi dengan mereka. John and Peter Yohanes dan Petrus laying hands on Samaritans. tumpang tangan kepada orang Samaria. There's revival. Ini kebangunan rohani. But angel said to Philip, come here. Tapi malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, mari ke sini. No horses, Tidak pakai kuda, no camels. tidak pakai unta, Translated by the Spirit of God. dipindahkan oleh Roh Tuhan. Do you believe that? Apakah saudara percaya itu? One time it happened in my life. Satu kali ini terjadi dalam hidup saya. I don't tell this story very much. Saya tidak terlalu sering menceritakan cerita ini. I don't know why I'm going to tell it now. Saya juga nggak tahu kenapa saya mau ceritakan ini sekarang untuk saudara. I was in Haifa, Saya sedang ada di Haifar, Israeli city. di salah satu kota di Israel. Saturday morning, Hari Sabtu pagi, my pockets full of Hebrew tracts. di dalam kantong saya dipenuhi dengan traktat-traktat want bahasa to Ibrani. I want to give tracts on Saturday. Hari Sabtu saya mau keliling-keliling bagiin sebarin traktat. All Jews. Semua orang Yahudi. And I'm walking. Dan saya berjalan. I don't know the city. Saya nggak begitu kenal kota I'm ini. from Jerusalem. Saya dari Yerusalem. I'm walking. Saya berjalan. Young people coming from everywhere for the tracts. Orang-orang muda datang dari berbagai penjuru. Mereka minta traktat itu. Suddenly I was outside a synagogue. Tiba-tiba saya berada di luar sebuah sinagog. The rabbi is standing there. Rabinya sedang berdiri di situ. Angry. Marah. Have you ever seen angry rabbi? Pernah lihat rabi yang lagi marah nggak? Don't stay there. Jangan tinggal terus di situ. He was so angry. Begitu marahnya dia, What are you doing on Shabbat? apa yang kau lakukan di hari Sabat? I said, I'm giving the word of God. Saya katakan saya sedang membagikan firman Tuhan. You like one? Mau satu? He got more angry. Dia semakin marah. There were young people, about 10 of them. Ada orang-orang muda sekitar 10 orang. They surrounded me. Mereka mengelilingi saya. And the rabbi said, beat him. Rabi itu berkata, pukuli dia. I'm looking. Saya melihat,
How can I run away? Bagaimana saya bisa kabur? They all surrounded me. Mereka semua mengelilingi saya. And to God be the glory. Dan bagi Tuhan saja kemuliaan. Suddenly I was translated. Tiba-tiba saya dipindahkan. Suddenly Tiba-tiba. I was on the seashore. Tiba-tiba saya ada di tepi pantai. I don't know where it is. Saya tidak tahu saya ada di mana. And the tracks went with me. Dan traktat itu ada terus di dalam kantong saya. I had to ask people, where am I? Saya harus tanya sama orang, saya ada di mana? Then I walked 3 kilometers to the hotel. Baru saya harus jalan 3 kilometer untuk mencapai hotel saya. I gave all the tracts. Saya habiskan traktat itu. When I got to my hotel, Ketika saya sampai di hotel saya, I fell to the ground, saya jatuh ke tanah, weeping, menangis, trembling. bergemetar. Lord, what happened? Tuhan, apa yang terjadi? You translated me. Engkau memindahkan aku. Why? Kenapa? So I can preach here tonight. Supaya aku bisa berkhotbah di sini malam ini. Hallelujah. Haleluya. Philip was translated Filipus dipindahkan oleh Tuhan in the desert. ke padang gurun. Why am I here? Kenapa aku ada di sini? He sees the chariots. Ini dia lihat kereta kuda. Now the Spirit of God, Sekarang roh Tuhan, the Holy Spirit says to him, Roh Kudus berkata kepada dia, draw nigh to the chariot. mendekatlah kepada kereta itu. Philip runs to the chariot. Filipus lari mendekati kereta itu. I love Christians on fire. Saya suka orang-orang Kristen yang berapi-api. I love you young people on fire. Saya suka kalian anak-anak muda yang berapi-api. Keep your Christian enthusiasm for Jesus. Terus pertahankan antusiasme kekristenanmu bagi Yesus. You know, the World Cup, they're playing football. Di Piala Dunia mereka main sepak bola. What is it? Apa itu? Piece of leather Satu kulit, with air in it. ada udara di dalamnya. 11 running here. Ada 11 orang lari ke sebelah sini. 11 running there. 11 lagi lari ke arah sana. And when that ball goes in the goal, Dan ketika bola kulit itu masuk ke gawang, half are happy, half are angry. sebagian senang, sebagian sedih. What is it? Apa itu? Football. Sepak bola. Nothing. Gak ada artinya. If they can shout for that, Kalau mereka bisa berteriak untuk itu, I can shout for Jesus. aku bisa berteriak bagi Yesus. Hallelujah. Haleluya. Philip came running. Filipus datang kepada kereta itu berlari. Now he's running with the pace of the chariots. Sekarang dia telah berlari sama cepatnya dengan kecepatan kereta kuda itu. What does he hear? Apa yang dia dengar? He's reading Isaiah. Orang di dalam kereta itu baca dari kitab Yesaya. And he's reading loud. Dan orang itu membaca dengan keras. No chapters, Tidak ada pasal-pasalnya. no verses. Tidak ada ayat-ayatnya. But he's reading exactly Isaiah 53. Tapi dia sedang membaca tepat di Yesaya 53. Angel, Malaikat translation, menerjemahkan. Holy Spirit, Roh Kudus. now the word of God, Sekarang firman Tuhan. all together Semuanya bersama-sama. to save one soul. Semuanya untuk menyelamatkan satu jiwa saja. Hallelujah. Haleluya. That's the work of Jesus. Itu adalah pekerjaan Yesus. Jesus Christ came to the world Yesus Kristus datang ke dunia ini to save sinners. untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Amen. Amin. When the Ethiopian was reading loud, Ketika orang Ethiopia ini sedang membaca dengan keras, I like it. saya suka sekali. Some of you read the Bible very quiet. Beberapa saudara baca Alkitabnya pelan-pelan. It's holy. Oh, ini kan kudus. Keep your voice low. Suaramu harus agak pelan. Next time, read it loud. Lain kali bacanya keras. If the one in the room doesn't like it, that's his problem. Kalau orang yang ada dalam ruangan yang sama tidak suka saudara baca keras, itu masalah dia. Amen. Amin. Read the word of God loud. Baca firman Tuhan dengan keras. And then Philip says, Kemudian Filipus berkata, do you understand what you're reading? apakah kamu mengerti apa yang sedang kau baca? Ethiopian looks, where did you come from? Orang Ethiopia memandang kepada dia, kamu datang dari mana? Come up here.
Ayo naik sini. And he explains to him Kemudian Filipus menjelaskan kepada dia about Jesus. tentang And Yesus. the Ethiopian's heart is open. Dan hati orang Ethiopia itu terbuka. He sees water. Dia melihat ada genangan air. He says, Dia berkata, what hinders me to be baptized? apa yang merintangi aku untuk dibaptis sekarang? Philip says, Filipus berkata, no hindrance if you believe Jesus is the Son of God. tidak ada halangan apapun. Asal engkau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yes, he says, I believe. Dia berkata, ya aku percaya. They stop the chariots. Dia hentikan kereta kudanya. They go down to the water. Mereka turun mendekati air itu. We still have that water. Kita masih punya air itu sampai sekarang. They call it Philip's fountain. Mereka sebut air itu dengan air mancur Filipus. And Philip baptizes him in the water. Dan Filipus membaptis orang ini di air. They come out of the water. Mereka keluar dari air itu. He is translated again. Dia dipindahkan lagi. He is found in Azotus, another city on the seashore. Dia ditemukan di satu kota lagi di tepi pantai. And the Bible says, Dan Alkitab berkata, Ethiopian went rejoicing. orang Ethiopia ini pergi dengan bersukacita. Because of him, Karena dia, the whole royal family, Ethiopia becomes Christian. seluruh warga negara istana orang Ethiopia mereka menjadi Kristen. Because of him, Karena dia, the whole of Ethiopia turns to Christianity. satu negara Ethiopia berbalik kepada kekristenan. It's the only Christian country in Africa. Dan ini satu-satunya negara Kristen di Afrika. My brothers and sisters, Saudara-saudariku, I'm here with joy. saya datang ke sini dengan sukacita. But my greater joy will be when some of you will give your hearts to Jesus. Tapi sukacita yang lebih besar lagi bagi saya ialah ketika beberapa di antaramu, di antara saudara memberikan hati saudara kepada Yesus. Amen. Amin.